Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Hai everyone, pada kesempatan kali ini kami dari calon guru penggerak angkatan ke-9 kami akan mempresentasikan hasil karya kami yaitu demonstrasi kontekstual modul 2-3. Dengan ibu fasilitator kami yang paling cantik yaitu Ibu Stefanis Angelia Alfa Sunarto MPD, dan pengajar praktik kami Ibu Amelia Punya Stuti, MPD, dan Bapak Hendi Nugroho, SPD. Video kali ini saya Hasroni sebagai supervisor atau observer. Dan saya Berta Oriani sebagai coachee. saya Selvi Febrianti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching pada kali ini, Bu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya, Bu ya. Bagaimana yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada kesempatan hari ini ya, Bu ya. Baik, untuk yang pertama adalah coach dan coach yang saya akan amati adalah sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur TIRTA atau belum? Lalu bagaimana nanti dapat memberikan pernyataan-pernyataan yang tentunya berbobot ya, Bu ya. Kemudian pada coach juga bagaimana bisa merespon apa yang coach sampaikan kepada Ibu Selvi. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa jangan lupa nanti prinsip-prinsip coaching ya itu harus dilaksanakan dengan baik, yaitu misalnya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu adalah terkait dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Baik, terima kasih, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence, mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau begitu pertanyaan selanjutnya Ibu, kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik ya, Bu ya? Selvi secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada observasi kali ini. Baik, kompetensi secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Selvi bagaimana indikator yang ingin Ibu Selvi capai pada kesempatan coaching kali ini, Bu? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Baik, dengan demikian untuk kegiatan praobservasi kita kali ini sudah selesai. Selanjutnya silahkan Ibu Selvi dapat melakukan coaching kepada Ibu Berta. Kemudian nanti setelah selesai coaching, saya ingin bertemu kembali dengan Ibu Selvi menanyakan bagaimana hasil dari observasi yang Ibu Selvi lakukan. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu. Sampai jumpa nanti ya Ibu ya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum Ibu Selvi, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, Bu Berta. Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu?
Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu Selvi. Cuman ya kalau dibilang baik sih baik Bu. Cuman tetap nih sekarang ini saya lagi ada sedikit kepusingan nih Bu Selvi. Oke, pusing kenapa ya Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Selvi, saya ini lagi pusing. Jadi salah satu siswa saya di kelas itu sering tidak masuk sekolah Bu Selvi. Dan anaknya juga seringkali membuat ulah di kelas. Kenapa bisa begitu Bu? Nah itu Bu Selvi yang buat saya bingung. Ibu Selvi kira-kira ada waktu nggak ya? Saya ini ingin curhat dengan Bu Selvi. Moga aja Bu Selvi berkenan ya. Baik. Nah, apa yang bisa saya bantu Bu? Ya saya itu berharap setelah saya bercerita dengan Bu Selvi, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu Selvi. Baik. Menurut Bu Berta, kenapa anak itu sering tidak masuk sekolah? Jadi begini Bu Selvi, anak ini sering sekali tidak masuk sekolah dengan alasan tidak enak badan, kesiangan, dan macam-macam Bu Selvi alasannya itu untuk tidak masuk sekolah. Tetapi teman-temannya yang di dekat rumahnya seringkali melihat kalau si anak ini setiap sore hari dia pergi dari rumah, selalu keluar rumah. Dan perginya ini dengan anak-anak yang umurnya jauh di atas dia. Jadi teman-temannya ini juga melihat dia ini suka merokok, bahkan nongkrong dengan teman-temannya yang jauh lebih tua di atas dia itu sampai malam. Jadi ya itu mungkin ya Bu ya. Lalu, terus Bu? Ya akibatnya kan dia sering jadinya dia sering tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian dia sering tidak masuk sekolah dengan alasan kesiangan lah, sakit lah, banyak Bu alasannya itu. Terus kalaupun dia masuk sekolah nih ya Bu ya, pasti aja ada ulahnya di kelas yang menimbulkan keributan di kelas. Selain itu apa lagi Bu? Nah, dengan perilaku yang dia perbuat itu, banyak teman-teman yang merasa terganggu teman-temannya. Bahkan kadang ada temannya yang sampai menangis Bu akibat perilaku dia. Dan juga di kelas tuh dia sering sekali mengucapkan hal-hal yang kurang pantas gitu Bu terhadap teman-temannya. Wah, sudah sangat mengganggu sekali berarti ya Bu Berta? Iya Bu Selvi, jadi saya tuh pusing Bu Selvi di kelas. Lalu, rencana Ibu bagaimana Bu? Rencana saya sih Bu, saya ini mau mengajak dia tuh berbincang dari hati ke hati sih Bu Selvi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak ini gitu loh. Kenapa jadi seperti ini? Penyebabnya apa? Kalau menurut Bu Selvi bagaimana ya Bu? Wah, sudah sangat bagus sekali Bu Berta mengajak anak berbicara dari hati ke hati. Tapi alangkah lebih baiknya jika Bu Berta memanggil orang tuanya agar bisa diajak berdiskusi. Kira-kira si anak ini bagaimana sikap dan perilakunya selama di sekolah, bagaimana dia belajarnya, bagaimana dia bermainnya, dan bagaimana lingkungannya. Iya juga ya Bu ya, saya ini memang terpikirkan mau memanggil orang tuanya, tapi hanya saja kadang orang tuanya ini banyak alasan. Kemudian tadinya juga saya berpikir bahwa nanti anak ini malu, jadi nambah malas ke sekolah. Tapi kayaknya memang saya perlu ya Bu melakukan diskusi dengan orang tua siswa ini ya Bu Selvi. Iya, sangat perlu Bu untuk memberikan informasi kepada orang tuanya bagaimana perilaku anak tersebut selama di sekolah. Baik Bu, biasanya juga sih anak-anak ini perilakunya berbeda ya Bu antara di rumah dan di sekolah. Kadang anak-anak di sekolah itu aktif, di rumahnya dia pendiam. Kadang juga di sekolahnya terlalu pendiam, ternyata di rumahnya aktif begitu. Baik Bu.
Kira-kira Ibu memanggil orang tuanya, komitmen apa yang akan Ibu sepakati dengan anak tersebut? Rencananya sih Bu, saya akan membuat surat perjanjian untuk anak tersebut yang ditandatanganinya beserta orang tuanya. Surat perjanjian itu isinya ya tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain, dan apabila ia melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat itu, Bu Selvi. Wah, setuju sekali Bu Berta. Mungkin dengan menggunakan materai menjadi surat perjanjiannya agar tidak disepelekan oleh anak tersebut ya Bu. Wah, benar sekali tuh Bu Selvi. Luar biasa nih saran dari Bu Selvi, ini akan saya lakukan. Terima kasih nih Bu Selvi sudah mau berbagi dengan saya. Setidaknya saya plong dan saya banyak dapat masukan ini dari Bu Selvi. Menurut Ibu, kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaan tersebut? Sepertinya sih saya akan lakukan ini menjelang waktu pembagian rapot ya Bu, karena pada saat menjelang pembagian rapot itu kan saya memiliki banyak waktu luang. Jadi saya bisa mengikuti jadwal si orang tua deh. Kalau misalkan pagi dia repot, siang boleh deh datang, begitu Bu Selvi. Bagus sekali Bu Berta. Semoga rencana Ibu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Selvi, terima kasih ya Bu Selvi atas waktunya, sudah mau berbagi waktu dengan saya, sharing dengan saya, dan ini pastinya sangat bermanfaat Bu Selvi bagi saya. Sama-sama Bu, kita sebagai rekan harus saling membantu ketika ada rekan lain yang menghadapi masalah. Baik Bu Selvi, terima kasih ya Bu. Baik Bu Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Selvi. Waalaikumsalam Pak Asroni. Baik, gimana tadi sudah melakukan coaching Bu Selvi? Alhamdulillah sudah Pak, baru saja selesai. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita tutup ya Bu Selvi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Selvi setelah tadi Ibu Selvi mengadakan observasi kepada Bu Berta ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Selvi, indikator apa nih yang ingin Ibu capai pasca Ibu tadi sudah melakukan observasi tadi? Baik, pada kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Pak, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, tadi sudah saya lihat Bu Selvi dengan Bu Berta tadi sudah melakukan coaching itu dengan sangat baik ya. Kemudian saya lihat juga tadi sudah melakukan alur kita dengan cukup baik. Kemudian Bu Selvi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di sana saya lihat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Bu Berta ini ya bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Berta itu sendiri. Nah, kemudian tadi juga sudah melaksanakan coaching itu dengan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada coaching sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Bu Selvi ya, sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan kepada Bu Selvi lagi nih, bagaimana ini untuk kedepannya, hal apa yang ingin Bu Selvi kembangkan terkait dengan coaching ini Bu Selvi? Kompetensinya yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depan. Baik Pak, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi coach.
dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi kita sudah melakukan observasi dengan baik. Kemudian semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi tentunya dalam melakukan coaching ini. Nah, mungkin itu saja Ibu untuk kegiatan kita pada kali ini. Semoga coaching yang Ibu laksanakan dengan Bu Berta itu bermanfaat untuk anak-anak, kemudian juga untuk kita sebagai guru. Demikian saja yang bisa saya sampaikan ke Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.